percakapan itu hari di Oto dan bilang menurut Remi Silado mitologi itu apa sesungguhnya sejarah itu terjadi kalau orang itu menganggap itu mix mungkin kalau Jawa bilang babat babat tanah leluhur itu campuran antara sejarah dan tuh ini penilaian atas sejarah. Nah, bagaimana ini pemaknaan atas sejarah? Nah, bagaimana dengan tanggapan Freddy ke ide bahwa cerita Karema atau Arlumi Muut itu lebih apa? Itu memang kejadian dan atau bagaimana orang memahami itu? Fakta historis. Itu fakta historis atau tapi antara mitologis dan fakta historis. Ya, kalau kita katakan pertama kan kita agak jarang agak dan hati-hati pakai itu kata mitos karena DP terminologi itu so blur sekarang tuh. Iya. Jadi pun dia sebenarnya secara sastra gitu kan, karena banyak dan tuh kisah-kisah terutama kalau dihubungkan dengan Karema, Lumimu dan Toar itu dia kategori itu kategori sastra kan mite. Jadi mite ini kadang-kadang tidak bisa orang samakan dengan mitos dan karena mite ini kalau dan di orang pemahaman dan dari tradisi sastra itu kan cara dan mengatakan yang tak terkata dan karena kalau dari sisi waktu sebenarnya kalau sesuatu yang masuk di ranah ini kan susah sebenarnya orang mau dan cari DP pembuktian dalam arti material tetapi DP cara membuktikan itu bahwa tuh cerita ini terus berulang. Karena itu kan DP mekanisme mite tuh. Jadi dia dari upaya untuk menyentuh dan yang tak terkata ini para bijak lah, karena katakanlah terutama kan ini dari tradisi para pencerita dan para walian Marendeng dan lain-lain. Dorang yang sebenarnya di tradisi Minasa ada itu kan, tradisi pemegang cerita yang dorang biasa cerita ini di dalam terutama kalau dulu mungkin zaman lah masih katakanlah dan masih DP lingkungan orang masih terbatas, masih ibarat dari klien ke agak komunal dan di walak-walak. Nah itu kalau di waktu bulan purnama ada Mapurengkei. Nah di situ kan Mapurengkei dia. Nah, jadi dia semacam tradisi terkait dengan ritual, tetapi di situ para walian pencerita atau para pemegang cerita dia mengisahkan tentang asal usul sebenarnya. Nah, tuh kategori cerita tadi di situ sebenarnya. Dan pastilah kan dari si pemegang cerita ke pendengar. Biasa kan tuh sampai di orang zaman kan dia sebenarnya dulu di tiap keluarga ada DP pencerita begitu. Tetapi terutama di zaman yang lebih modern apalagi ketika terutama misalnya para misionaris datang dan kumpul DP cerita. Nah, itu cerita-cerita yang dong kumpul ini kan yang jadi kemudian cerita dominan di sekolah-sekolah modern. Makanya kalau orang lihat tuh cerita-cerita yang dapat di buku, dan itu cerita-cerita yang terutama dari itu terah-terah para tonas, dan kalian tidak sama DP ini dah. Karena kalau dari lingkup dari tradisi misionaris yang dijadikan bahan kurikulum dan mereka tuh itu kan sebenarnya jadi bahan kurikulum dorang dulu untuk menjembatani mau masuk itu alam pemikiran Kristen ke torang dan. Jadi dong kan bandingkan itu tuh cerita ini dengan Adam dan Hawa. Makanya ada dalam beberapa versi so tercampur Misalnya itu tempoan seteksten so tercampur dia. Dia mulai dengan asal usul manusia itu dari Adam dan Hawa pe anak begini. Sampai so tersebut Toar Lumimut. Nah, tuh Karema ini kan agak misterius dan kalau khusus dia. Karena dia secara terminologis boleh diartikan yang mula-mula si katareni ema. Mar bisa juga dia punya makna sebenarnya yang menjadi sumber pencipta, sumber daya cipta Pak sebenarnya. Dia mengacu ke begitu kan. Kalau dia mau dimaknakan yang mula-mula sebenarnya dia paling dekat DP terminologi itu kan. Katareni ema. Atau kalau dalam salah satu teks di Tontembuan Seteksten si kataretare ni wa ilani mema. Jadi si katare maksudnya yang mula-mula yang diciptakan kata oleh yang maha kuasa. Kan pengertian wa'ilan sini bisa juga bermakna yang maha kok sebenarnya dia kan, itu pengertian itu.
Jadi yang maha ini, yang berkuasa ini, ya mungkin dalam terminologi hari ini orang boleh sebut Tuhan. Nah, dia yang mula-mula menciptakan tuh Karema ini. Itu dari satu perspektif lagi kan. Kadangkala dia muncul dalam wujud simbolik sosok perempuan tua yang kalau di beberapa versi dia bilang dari batu yang terbelah keluar dari situ. Dari ada beberapa sumber yang kita baca, jadi DP awal mula kan suatu masa katakan katakanlah masih di DP bahasa sastra kok dalam sebuah simbol kegelapan, maksudnya dalam sebuah momen dan di mana masih gelap saja begitu dan tiba-tiba katakan dari kegelapan itu dan muncul rupa cahaya begitu dan ternyata dia batu berapi begitu kon dia ciri dan di sebuah daratan begitu dan dia ciri di ya katakan ya torang lah di alam semesta begitu dan dari situ terbelah dia ciri ditablah keluar tuh seorang perempuan yang oleh si pencerita dibilang sosok perempuan tua. Jadi kan sebenarnya dia ada tafsir di situ kan, dia kasih tafsir dan si pencerita bilang begitu. Jadi keluar sosok yang dikenali sebagai perempuan tua. Nah, di momen itu, pada momen dia jatuh itu, ya pergolakan yang di DP simbol dan begitu dan tuh alam semesta ini bergolak sampai terpisah daratan dan lautan. Nah, di momen itu dia baku dapat dengan tuh Lumimut itu dah. Dia baku dapat dengan Lumimut kak karena kalau DP simbolisasi kak kalau dia diwujudkan perempuan. Jadi sebenarnya ada dua versi cerita tentang Lumimut. Lumimut yang perempuan dan Lumimut yang laki-laki. Jadi DP pengertian begini kan. Lumimut yang disimbolisasikan sebagai perempuan dia itu pergolakan semesta itu dia tadampar begitu, tadampar di daratan. Dia itu yang kemudian ditemukan oleh Karema. Itu dalam versi cerita itu. Tapi di versi lain juga, Lumimut ini digambarkan sebagai laki-laki karena dia yang sama-sama lagi, dia basuar dan dia yang bekerja kok sebenarnya DP pemaknaan itu dan DP simbol dan. Ada juga versi yang tiga ini menyatu. Karema ini sebagai yang mula-mula ini, dia kemudian ketika dia mendapatkan pencerahan, mengolah tuh alam, dia disebut Lumimut. Jadi pinter. Iya, rumadang dia mau kita ya kalau mau kita mau tafsir katudang itu seolah-olah dan itu pemaknaan ketika orang ya dalam tradisi Minahasa dan ketika ada orang mau ambil DP filosofi dan DP nilai-nilai, ada orang ambil DP sisi itu sisi bercerita sisi bekerja itu dan jadi ketika DP etos itu kayak yang dong ambil dan jadi gambaran sebagai manusia yang mula-mula ini dia adalah manusia yang harus ini tapi tafsir katanya manusia yang harus bekerja keras dan yang mesti katakanlah dan kerja dan DP basuar dan baru dari sosok itu dia muncul orang yang bekerja ini dia pergi di gambaran karena dia kata bekerja dia dapat kemampuan untuk memahami itu alam semesta karena dia mau olah tuh dia disebut To'ar karena dia juga yang mula-mula harus menjaga dan melindungi itu ruang hidup itu